Taks amnesti berulang krisis kepercayaan warga RI terhadap kebijakan pajak. Kebijakan pengampunan pajak taks amnesti kembali menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, khususnya para ekonom. Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang diusulkan DPR menjadi sorotan karena dianggap dapat menurunkan kepatuhan pajak masyarakat, terutama di kalangan orang kaya dan korporasi besar. Langkah ini, yang memungkinkan taks amnesti jilid 3 berlangsung pada tahun 2025, menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut justru menjadi blunder bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Kritik para ekonom terhadap taks amnesti. 1. Moral hazard di kalangan orang kaya. Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Jeliat, menyatakan bahwa taks amnesti yang dilakukan terlalu sering akan memunculkan moral hazard besar. Pengemplang pajak akan berasumsi setelah taks amnesti jilid 3, akan ada lagi jilid berikutnya. Akibatnya, kepatuhan mereka semakin rendah, ujar Bima. Ia menilai kebijakan ini memberikan sinyal buruk bahwa pemerintah cenderung mengampuni pelanggaran pajak tanpa memberikan sanksi tegas. Hal ini memunculkan persepsi bahwa menghindari pajak tidak akan membawa konsekuensi serius. 2. Presiden buruk bagi sistem pajak. Wahyu Widodo, ekonom Universitas Diponegoro, menambahkan bahwa pelaksanaan taks amnesti yang berulang menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem perpajakan. Jika pengampunan terus dilakukan, berarti sistem pajak tidak kredibel. Pengemplang pajak seharusnya diproses hukum, bukan diberi pengampunan secara periodik, tegas Wahyu. Menurutnya, tujuan taks amnesti adalah meningkatkan kepatuhan melalui satu kali mekanisme pengampunan, bukan menjadi kebijakan rutin. DPR dorong taks amnesti jilid 3. Meski menuai kritik, DPR RI telah menyetujui revisi taks amnesti untuk masuk dalam program legislasi nasional prolegnas prioritas tahun 2025. Hal ini membuka peluang besar bagi pemerintah untuk melaksanakan program taks amnesti jilid 3 pada tahun tersebut. Langkah ini menimbulkan perdebatan luas, mengingat pemerintah sebelumnya telah melaksanakan taks amnesti pada tahun 2016 sampai tahun 2017 dan tahun 2022. Jika rencana ini berjalan, Indonesia akan mencatat sejarah sebagai negara yang melaksanakan taks amnesti hingga 3 kali dalam waktu kurang dari 1 dekade. Mengapa taks amnesti menjadi kontroversial? 1. Penerimaan pajak jangka pendek vs. Kepatuhan jangka panjang. Taks amnesti sering dianggap sebagai cara cepat untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan jangka panjang masih dipertanyakan. 2. Kepercayaan publik terhadap sistem pajak. Repetisi taks amnesti menunjukkan ketidakmampuan sistem perpajakan untuk mendeteksi dan menghukum pengemplang pajak secara efektif. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi pajak cenderung menurun. 3. Keuntungan tidak merata. Kebijakan ini dinilai lebih menguntungkan orang kaya dan korporasi besar yang memiliki sumber daya untuk menghindari pajak, sementara masyarakat umum tetap membayar pajak secara rutin. Apa alternatifnya? Para ekonom menyarankan pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan pajak melalui teknologi canggih dan basis data terintegrasi, memberikan sanksi tegas kepada pengemplang pajak untuk menciptakan efek jerah, melakukan reformasi sistem pajak yang lebih adil dan transparan. Krisis kepercayaan yang harus diatasi. Taks amnesti jilid 3 yang direncanakan untuk tahun 2025 berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan lebih dalam terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Kebijakan ini, meskipun memberikan keuntungan jangka pendek dalam penerimaan pajak, dapat merusak upaya jangka panjang untuk menciptakan budaya kepatuhan pajak yang sehat. Dengan memperbaiki kelemahan sistem dan menegakkan hukum secara konsisten, pemerintah dapat menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem perpajakan yang kredibel dan berkeadilan.